Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku baca dengan makna pada episode ke-16 kali ini, insya Allah Ustadz Salman Al-Farisi. Kita ada di rumah baru tapi gantian ya. Ini adalah sebetulnya ini adalah di rumah Neno Bunda for the Neno Future. Tapi jangan lupa di sini juga insya Allah ke depan kita akan display pohon-pohon yang terbaik yang ada di Ruhama Al-Fajr. Masya Allah. Dan nanti bisa kita betul-betul bisa dimiliki pohon-pohon yang sangat bagus, kayak misalnya sirih keraton, terus pohon marble ya. Marble ya, ini marble yang sangat cantik. Lihat Malanoa ya. Ini belum nih, episode ini belum. Nanti episode yang ke depan kita sudah Insya Allah. Ya. Nanti ada Bang Andre yang akan kesini untuk untuk bikin display. Nanti kita kasih juga nih di sininya how to contact Mas Putra. Mau pohon yang mana? Gitu. Betul. Iya kan? Baik Ustadz, kita sampai di satu lagi Ustadz, kita juga mendapatkan masukan yang sangat berharga dan terima kasih. I thank you for your attention semuanya yang sudah memperhatikan. Duduknya Ustadz sama Bunda kedeketan. Oh iya. Sekarang kita udah jauh nih, udah lebih jauh, udah diperbaikin insya Allah, karena nggak ada maksud yang buruk sama sekali. Keterbatasan ruang saja. Hari ini kita alhamdulillah sudah memenuhi harapan dari semua yang hadir, yang menyimak ku baca dengan makna. Kita sampai di ayat surah Al-Humazah. Iya. Masya Allah. Ustadz terasa nyaman ya? Nyaman? Nyaman. Oke. Di belakang Ustadz cakep loh itu. Ada tayangan-tayangan yang sebelumnya. Jangan lupa ya ikut menyimaknya dari awal, dari surah An-Nas sampai sekarang udah Al-Humazah ya. Benar sekali. Oke. Fadal Ustadz. Baik, makasih Bunda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Masya Allah, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Saya bersyukur sekali nih, alhamdulillah ya, kita syuting. Alhamdulillah selalu dengar Al-Quran. Katanya bukan hanya penghafal Quran yang menjadi keluarga Allah, tapi siapa saja yang memperhatikan Al-Quran, membersamai Al-Quran, menjaga Al-Quran, membuat hidupnya dengan Al-Quran, membuat setiap langkahnya harus sesuai Al-Quran. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Justru kalau kata guru saya, yang membuat semua langkah hidupnya dengan Al-Quran, ini nanti keluarga dekatnya Allah. Mau bikin bakso, baca Quran dulu dia. Ada nggak sih di Al-Quran cara bikin bakso? Ada. Di mana? Harus ke Ruhama datang atau harus ngobrol kalau itu. Di Ruhama ini ada 80 santri dari anak-anak kita yatim, piatu, dan insya Allah dengan sabar dibimbing oleh Ustadz. Insya Allah mereka bahkan akan dipersaudarakan di antara anak-anak itu yang pinter, nanti misalnya pinter dagang, nggak dipaksa kok untuk ngafal Quran atau enggak hadis gitu, enggak. Tapi mereka akan dipersaudarakan supaya nanti ke depan muncullah pengusaha-pengusaha dari anak-anak yatim duafa yang mendukung ya orang-orang atau keluarga-keluarga Allah yang lain. Benar. Ya, yang enggak pinter dagang istilahnya, tapi dia bisa mengongkosi perjuangan, bisa mengongkosi dakwah. Itu yang terjadi di hijrahnya Nabi kan. Karena kita ini Salman itu bisa dagang, ya, tapi ada Hamdan tidak bisa dagang. Ini contoh ya.
tapi Hamdan kuat menghafal. Nah, yang terjadi sekarang ini jalan sendiri-sendiri dia. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, dipersaudarakanlah yang pinter cari uang dengan yang pinter menghafal hadis atau Al-Quran. Nah, mereka karena saudara berjuang bareng, berhasil lah perjuangan itu. Jadi perdagangan maju karena ada berkah Al-Quran. Sedangkan yang membawa Al-Quran pun nggak hidupnya tentrem. Iya, tentram. Dari finance-nya udah terjaga, dibantu oleh saudaranya. Jadi nggak ada yang salah dengan orang-orang yang emang nggak pinter gitu loh dagang. Dia pinternya memang menghafal, dia pinter, dia menganalisa pinter, mengajar pinter. Masa kita paksa dagang juga? Iya, nggak semua orang nggak semua dong, ya. Yang dagang juga nggak usah paksa menghafal. Iya, tapi dagangnya sesuai dengan Al-Quran gitu. Kalau kata Allah, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Muhammad, kata Allah SWT, semua orang akan sempurna aktivitasnya jika sesuai dengan skillnya, syakilnya. Syakil. Oh, yeah. The right man on the right job. Itu adalah kuncinya peradaban masa datang. Anak-anak kita kalau ketemu syakilnya itu yang luput, maafin ya Diknas, Diknas, kebanyakan terlalu banyak yang dipelajarin satu koper. Sebenarnya anak-anak nggak butuh, dia butuh syakil itu tadi. Nah, Ustadz bukan kelihatannya tapi udah nangkep dari anak-anak ini. Pokoknya kalau aku jadi Menteri Pendidikan, akan saya bikin kurikulum sesuai kearifan lokal daerah tersebut. Kalau saya nggak perlu jadi Menteri Pendidikan, Ustadz. Saya nggak perlu atau jadi presiden kita sekalian. Sekalian. Ya, tapi kita udah mulai dengan siapa saja yang Insya Allah. Mulai ya. Artinya kita dekat dengan Al-Quran. Saya juga berusaha nih Ustadz dengar dengan Al-Quran rutin. Insya Allah sampai hatam ya Ustadz ya. Insya Allah sampai hatam. Rudi, Faisal, Aji, Misbah ini semua nih kerabat yang ada di balik layar. I thank you. We thank you. Saya dan Ustadz senang sekali kalian jadi keluarga Allah juga ya Ustadz. Nanti kita ngopi bareng sama Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar. Ente gimana tuh ya? Aneh terinspirasi dari Bapak Umar bin Khattab sebenarnya. Iya, betul, gitu betul. kan. Saya juga pecinta. Iya kan mereka nanti juga karena kan mereka dengar ya, nanti yang hebat itu justru saudaraku kan mereka dulu gitu ya Nabi ya. Siapa kami kan bukan. Bukan. Kita ngobrol nanti, ngopi bareng. Bisa aja nih. Amin ya Allah. Tapi syaratnya jangan mengumpat. Jangan. Nah ini surah ini gitu. Syaratnya jangan mengumpat. Jangan mengumpat. Mainkan Ustaz, bagaimana nih kita memahami? Ini bukan pemahaman yang sulit. Ini Ustaz bilang ini pemahaman yang sederhana. Oke. Silakan Ustaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah ini peringatan yang sangat tajam dari Allah SWT tentang pengumpat. Salamatul insan fi hifzil lisan, tabaan ya. Selamatnya kita sepandai apa kita menjaga ini lidah kita ini. Lidahmu adalah harimaumu kan gitu ya. Mulutmu adalah harimaumu ya. Tajam betul ini lidah ya. Kalau pepatah Melayu, lidah melukai hati, sulit obat nak dicari. Gitu benar kan? Sekali Ustaz. Aduh, itu benar banget. Iya. Kita itu hanya karena lisan bisa tergores ya Allah. Kepada siapa yang pernah terluka atas lisan saya maafin ya. Nah, sama saya juga sama. Allah. Apalagi mak saya itu sering nasihat. Nah, hati-hati lidahmu. Mak saya kalau nasihat sama saya itu paling melidah. Itu sering sekali mak saya nasihat tentang lidah. Karena ini ayat tentang lidah sebenarnya. Cuman Allah mengkhususkannya ke humazah. Humazah ini orang yang suka mengumpat. Ya, mengumpat itu mencaci maki lah ya. Gitu ya. Mengumpat juga misalnya kayak di jalan gitu. Kan kalau jalan lagi nyetir, padahal orangnya nggak dengar. Misalnya dia di dalam mobil, misalnya dia lagi nyetir. Terus ada yang misalnya gitu, itu ngumpat juga ya Ustaz ya? Iyalah, kayak gitu. Mengumpat itu bahaya ya Ustaz. Bahaya. Oke. Kalau nanti ini bahayanya Bunda, kalau hanya sekedar dosa kita istighfar ya. Masalahnya ini dosa, maksudnya kalau hanya sekedar dosa kepada Allah, kan kita bisa minta ampun ya. Masalahnya ini dosa kepada manusia. Lucu ya Ustaz kalau dipikir-pikir, harus minta maaf sama Allah mudah. malah
Allah Maha Pengampun. Kan dia udah bilang aku Aku pengampun. pengampun. Bahkan 99 membunuh 99 itu Allah ampunin. Tapi kalau hablum minan nas, aduh, ya hati-hati. Allah. Makanya Allah kata-kata wailun, menggunakan kata-kata wailun ya, celaka banget Oh, ya, gitu. celaka itu wailun karena neraka wail. Wah, neraka wail ya, diterjemahkan juga neraka ini humazah. Semoga Allah memberikan kita rezeki bisa jaga lidah. Amin amin. Yang keduanya, allazi jama'a malau wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya dan beranggapan bahwa hartanya mengekalkannya atau membahagiakannya, celaka juga ini. Jadi kecelakaan pada yang lidah dan pada yang harta ya. Iya, jadi dia ngumpulin harta nih, sedikit-dikit cek rekening, udah nampak belum saldo gue. Sebenarnya kalau hartanya bermiliar-miliar nggak apa-apa, tapi kalau hartanya 20.000 dilihat-lihat kok nggak nambah-nambah ya. Makin Itu stres juga lagi. termasuk ya. Termasuk. Enggak tentang harus kaya raya, ini Nggak bukan harus, tentang ini kaya, tabiat. iya tabiat. Soal hatinya Iya, itu selalu mengkhawatirkan atau selalu senang. Iya. Jadi senang kalau udah gajian dipandang gitu duitnya tuh. Waduh, gitu ya Ustaz ya. Itu dia. Ya Allah. Jangan sampai menerjemahkannya kalau orang kaya celaka, enggak. Ini miskin dan kaya bisa kena kalau dia memang mengumpul-ngumpulkannya. Oh, wah ini tenang nih saya nih udah gitu ya. Wah, ini aman nih udah saya nih. Karena kenapa aman? Operasional udah ada Saya semua. kira ini banyak loh. Saya kira ini Banyak, wah. banyak loh. Termasuk juga saya kok. Iya, saya juga masih kena, masih kena di masih ayat kena. ini karena kita tuh suka ngelihat, aduh, lihat padahal nggak ada, udah tahu nih ya sisanya XXX misalnya gitu. Tapi kayaknya ngelihat lagi, oh iya ya masih segini. Dan bahagia saat bertambah nolnya kan. Iya benar Ustaz. Yahsabu, ini kan Yahsabu. yahsabu anna malahu akhlada. Jadi nolnya nambah dia bahagia, nolnya kurang dia sedih. Karena ketergantungannya di nolnya udah. Wow, digitnya Ustaz. Digitnya. Kalau digitnya 1 sedih, digitnya 2 lebih udah senyum, digitnya 3 Kan digitnya yang 4. terjadi sekarang kan ya, dengan media sosial yang muncul sekarang, kita lihat orang cuma dengan harta, dengan prestasi-prestasi mobil, dan itu sebenarnya bukan tentang apa ya, hati-hati cara berpikir begitu menyengsarakan. Tapi Ustadz, saya mau nanya nih ya, kalau misalnya kita ngelihat gitu terus kita bilang, aduh ini ada haknya ini belum dipenuhin, ini adalah, jadi kita ngelihat itu karena aduh ya kita mikirin orang lain, itu nggak termasuk dong. Oh, kalau ngumpulin harta banyak Bunda, misalnya Bunda Neno Warisman memiliki penghasilan dari NFF ini nanti 400 miliar per bulan misalnya. Dan Bunda udah bilang begini, 400 miliar hasil saya 1 miliar sebulan aja udah berlebihan gitu ya. Udah 399 Untuk miliar Republik Indonesia. wakafkan. Boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Loh, daripada gini, gajinya cuma 1,5 juta, Iya. 1 rupiah pun nggak boleh geser dari hidupnya. Ya dia yang celaka lah. Iya. Jadi Ini bukan tentang banyak atau banyak. sedikit, tentang cara berpikir atau cara menikmati harta sebenarnya. Oke, baik. Bagus sekali nih ya. Iya. Ini masukan kita yang sederhana ya. Kita jadi langsung begitu kita lihat ini ingat, nggak ngaruh lo ya. Jangan lo bikin Sangat nggak ngaruh. nggak ngaruh ya. Ya. Mau sedikit, mau banyak, pokoknya nggak. Saya tetap bahagia. Kau bertambah digitnya atau tidak? Bilang sama itu. Bunda gini ya, kalau sering sahabat-sahabat Salman, kalau ente ada ilmu nih dititip Allah, ilmu apa yang ingin ente sampaikan ke orang? Sebenarnya nih yang ingin saya benar-benar, Iya, Ustaz. kalau bisa di bluetooth atau dipindahin langsung adalah, Iya. duit itu adalah makhluk yang sangat sepele gitu loh. Saya itu kesian sama orang yang gantungin hidupnya sama duit itu, ya Allah kesiannya gitu. Jadi kalau ngeliat orang majang mobil bahagia, ya Allah kesiannya dia ya. Dia bahagia hanya dengan merek mobil. Maksudnya Kelihatan rugi gitu ya. kali gitu loh. Kelihatan bahagia banget dengan mobilnya Rugi gitu ya. Jadi kan sementara dia dan orang yang sepemikiran dengan dia, oh sukses lu ya. Nah, orang yang bilang gitu juga, ya Allah ruginya. Karena manusia begitu, rugi banget. Cobalah lihat kambing. Bunda kambing, lihat Iya. tuh. Bahagia betul dia dengan pemberian Allah. Kakinya 4, bulunya begitu aja. Udah, bahagia dia cuma ngembek dan agak-agak gimana gitu kalau makan kurang terlambat dikasih majikannya. Ya Allah, cuma begitu. Sederhana. Maka
Allah bilang ulaika hum kal an'am. Mereka yang ngembek kalau makannya nggak ada, mirip dengan binatang ternak. Balhum adhal. Balhum adhal itu apa? Kandangnya harus begini, rumahnya harus begini, ininya harus begitu. Adhal itu kan diterjemahkan lebih sesat, lebih rendah. Kalau guru saya bilang bukan lebih rendah, Salman. Yang menyakitkan itu sebenarnya dia lebih menderita dari kambing ketika hidupnya begitu gitu loh. Jadi gini, kalau engkau hidup dan engkau tidak bisa mensyukuri dan tidak bisa bahagia dengan apa yang engkau miliki, maka derajatmu itu tidak tinggi lah gitu. Iya. Maka engkau punya PR untuk merubah hidupmu menjadi bahagia. Berapapun yang kau punya, apapun yang kau punya, kau bahagia. Di situ berarti sama kambing. Di situ orang yang naik derajatnya ke manusia fi ahsani taqwim, berapapun yang dia punya, dia bagi dulu ke orang lain dan sisanya tetap dia bahagia. Kita latihan nih ya. Berapapun saja yang kau punya, engkau bilang aku bahagia. Iya. Aku bahagia dengan apa yang aku miliki, berapapun saja, dan tidak menghalangi aku untuk berbagi. Latihan, coba. Harus latihan. Oke. Kemudian kalla la yumbazanna fil hutama. Hati-hati hai Salman, kalau Al-Quran itu saya, maka Allah bilang, Salman hati-hati kau. Kalau kau kayak gitu, kau kan kucampakkan ke neraka hutama. Na'udzubillahi min zalik. Cuma karena kayak gitu. Enggak membunuh, enggak merampok, enggak berzina loh. Tapi dilempar ke neraka juga sama Allah. Kok kita bilang, kok kejam banget sih gitu. Kok kejam sekali gitu. Kenapa itu ya? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ingin kita bahagia. Ini tentang bahagia sebenarnya Bunda ya. Kalau kita ke surah sebelumnya, ara'aital ladzi yukazzibu biddin kan. Salat aja tetap dimasukkan oleh Allah fawailul lil musallin gitu ya. Karena Allah di surah-surah yang kayak gini tuh, ente harus bahagia. Nah, ini loh konsep bahagia itu. Ente sholat, ente punya harta bersyukur, ente kalau punya harta dibagi. Jangan pernah gantungkan bahagiamu dengan benda-benda ini. Jangan kau gantungkan benda-bendamu dengan bahagia di sekitarmu. Jadi kalau kalau perempuan pakai merek baru, kalau pakai merek asli ya dari Itali, baru rasa kayaknya wow, lebih cantik gitu. Iya, kan ada orang yang jalan tuh saya hitung tung. Waduh, jalannya aja itu bisa 1 miliar. Jalannya aja tuh sekali jalan itu 1 miliar. Aku gitu. kalau ngeliat orang kayak gitu tuh, kesian. Tapi kan dia punya hak dong. Punya hak, tapi kesian. Maksud gimana sih Bunda? Kesian ini orang gitu. Harus kita obati gitu loh. Harus kita terapi. Maksudnya supaya dia merasakan bahagia yang benar-benar enggak bahagia. Apa-apa jika engkau bahagia dengan banyaknya atribut-atribut atau aksesoris. Tapi ketahuilah bahwa ada yang lebih keren dari itu, lebih membahagiakanmu. Ketika engkau tidak pakai itu semuanya, tapi engkau bahagia yang lebih lagi. Dan itu universal Bunda. Aku mencoba dengan kemalasan saya mencoba membaca beberapa karya tentang bahagia dari lintas mazhab, pemahaman agama. Semua setuju di situ tuh. Bahwa atribut selain apa yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa, itu sebenarnya kalau dibiasakan kecanduan, bahaya. Karena itu gini loh, ada masanya. Karena orang yang begitu Bunda, kalau dia alladzi jama'a malan wa 'addada yasabu anna malu akhlad. Orang lupa muji dia, tas lu keren ya. Ini dia udah duduk nih nongkrong, satu merek terkenal dia pajang gitu. Kita diam aja responnya. Itu dia itu menderita banget tuh orang kayak gitu. Nggak ada yang lihat sih gitu bahwa ini gue pakai ini gitu kan. Sementara kalau saya datang dengan baju atau sarung atau kopiah yang sebenarnya murah banget, dipuji atau nggak dipuji, dianggap kita ngalih santai aja. Bahagia banget. Nah, pokoknya kita nggak tergantung benda-benda lah. Kebahagiaan kita itu nggak bisa tergantung benda-benda. Guru saya bilang gini Bunda, kau itu makhluk hidup. Jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada benda mati. Kalau kau paham itu, beda banget. Hari ini kau berubah udah. Langsung. Itu kalimat ketika guru saya bilang langsung kayak diketok.
apa gitu. Tepuk gitu. Karena saya di umur 22 tahun, Bunda, mendapat rezeki lah saya bilang ya. Keluar handphone waktu itu BlackBerry, setiap baru beli, gitu ya. Namanya saya juga sedang belajar. Guru saya, sini nak, kau itu nak makhluk hidup nak. Oh iya Buya, saya bilang. Sekarang kau gantungkan bahagiamu kepada benda mati, yang kalau kecebur air aja kau stres. Aduh. Udah, siap. Udah, setelah itu udah enggak. Siap Buya. Udah. Dan setelah saya tahu itu, ternyata bahagia banget. Makanya ilmu yang kayak gini. Tapi gitu bahkan juga Ustadz pada episode yang lainnya nggak boleh menggantungkan diri sama yang hidup yang lain kecuali yang maha hidup. Iya kan? Itu nanti episode selesai. Makanya harus dirangkai puzzle-nya ya. Jadi kita lanjutin ya Ustadz ya. Kita lanjutin. Fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Supaya kita tahu bahwa ini menderita banget, Allah itu menjelasinnya sampai. Coba dong terangin dong Ustaz. Iya. Kau akan ditaruh ke hutamah. Ente tahu nggak hutamah itu? Hutamah itu narullah, api yang sangat panas menyala-nyala. Tattali'u 'alal afidah, yang mampu membakar hatimu. Sampai sini loh. Nah, ini kan bukan api yang membakar yang kau lihat itu sebenarnya. Makanya aku bilang tadi, kalau kau begitu, hatimu terbakar nanti. Tapi kau sedang jalan dengan benda mahalmu itu gitu loh. Tapi sebenarnya hatimu tuh terbakar, artinya hanya panas. Gara-gara nggak dipuji orang. Kan langsung jadi nggak bahagia. Kalau hati panas tuh gimana nggak bahagia? Jadi gelisah gitu. Bunda ya, di sosial itu ya, kadang-kadang gini. Saya naruh handphone ini, udah bahagia banget nih dong saya, udah gitu ya. Tiba-tiba Bunda, handphonenya ada yang lebih baru lagi langsung panas. Itu allati tattali'u 'alal afidah. Kata guru saya, justru ini yang sangat menyiksa. Kalau nanti neraka allati tattali'u 'alal afidah yang di neraka fisik itu kan nanti. Dan benar-benar nanti Bunda, itu pasti dia akan membakar. Jadi kita bicarakan dua dimensi ya. Satu dimensi akhirati itu udah pasti. Ya, pasti neraka yang menggelegak fisik itu pasti nanti. Ya, fisik kalau tapi yang Ustadz mau sampaikan adalah jangan beli neraka di sini. Nah, kau capek-capek cari duit, buang-buang waktu ketemu keluargamu jarang-jarang, yang kau beli hanya sekedar yang menggelegakkan hatimu. Yang membuat hatimu terbakar, panas. Oke. Nih kita nih lagi siaran. Kita lihat nih mikrofon kita bagus kan nih. Kalau kau bangga dengan mikrofon ini, tiba-tiba ngelihat YouTuber lain lebih bagus lagi mikrofonnya, langsung wah, gua harus begitu tuh. Ya masuk kita itu Bunda. Naudzubillahi min Tapi kita tetap harus upgrade mikrofon kita, bukan dengan konsep ini gitu loh. Bukan dengan konsep yahsabu annama lahu aqlada. Lah, kita mah tetap konten, tetap menyampaikan kebaikan. Mikrofon kita gimana, kamera kita gimana, lighting kita gimana. Yahsabu annama lahu itu apa artinya tadi? Dia menyangka bahwa hartanya itu mengekalkannya, akan mengabadikannya atau membahagiakan dia. Kita jangan sampai di situ. Maka dengan adanya quote yang ini, berarti boleh kita Bunda ngumpulin harta dengan tujuan bukan yahsabu annama lahu akhlada. Saya ngumpulin harta sehingga saya bangun pesantren du'afa 100 titik. Sesudah saya bangun, nggak usah sebut nama saya, nggak usah bikin di situ nama saya. Saya akan berikan wakafnya ke Misbah. Enteng tanggung jawab di sono. Bunda Jadi Neno, gini, ada kecenderungan kalau orang itu membangun sesuatu nggak ada namanya, seolah-olah dia bilang dia takut dia itu dia kehilangan atau nggak dilupakan. Padahal Allah tidak pernah melupakan. Aku ketemu salah satu anak tokoh di Indonesia yang mendirikan salah satu universitas hebat di Jakarta. Itu ayahku loh dulu, Salman, yang bangun, tapi nggak ada yang ingat. Jangan bilang gitu Bu, saya bilang. Ayahmu tetaplah dikenang oleh Sang Maha Kuasa. Oh iya, dan itu makanya
Ya, ini adalah episode yang paling lama nih kita Nggak bicara nih, apa-apa, nggak apa-apa ya. agak ini nih. Tapi kita nggak apa-apa. Artinya kalau memang ini memahamkan sesuatu Iya. dan melakukan perubahan revolusioner dalam diri kita, Betul. why not gitu Why ya. Jadi yang paling penting ya, akhirnya adalah hati-hati dengan kalimat. Jadi hati-hati dengan Benar-benar kalimat. hati-hati. Ya, jangan sampai dia menyakiti hati istrimu, anakmu, Ya, itu paling penting. khadimah, Iya. khadimmu, Iya. sopir. Iya. Jangan engkau menganggap misalnya gini, kamu ternyata sopir itu diam-diam gitu. Nah, itu nanti ada tanggung jawabnya, oke? Apalagi seorang pemimpin, ya Ustadz. Oh, iya. Seorang pemimpin yang menyakiti hati rakyat, tanggung jawabnya sangat berat. Habis-habisan. Ya, lidahnya itu bahaya Dan sekali. semua kita pemimpin. Dan semua adalah pemimpin. Hati-hati. Ya, oke. Dan kedua, ayo kita rombak ya. Iya. Yaitu kita nggak tergantung sama benda mati, Jangan. apapun aja. Mau rumahmu besar, mau rumahku kecil, kau bahagia. Bahagia aja. Mau kau lulusan luar negeri atau Dalam kau negeri. lulusan nggak sekolah, bahagia. Iya. Mau kau bisa beli apa yang merek-merek semuanya, barang-barang yang kau bawa kemana-mana. Kalau rumah kan nggak bisa dibawa gitu kan. Tapi barang-barang, jam tangan, apa-apa ada atau tidak adanya dia tidak membuat kita bahagia. Oke, santai aja. Oke, ini kesimpulan saya sebagai orang yang belajar ya Siap. Sekarang waktu kita untuk memberikan closing statement untuk episode surah Al-Humazah ini. Al-Humazah. Ustaz. Iya. Jaga lidahmu, perhatikan baik-baik dari mana hartamu, kemana kau gunakan. Thank you. Masya Allah. Jadi Ustadz mengambil aspek yang luar biasa. Jangan lupa Ruha Ma'al Fajar dan Neno for the Future, kita akan menggelar, kalau episode itu dibuat di sini, maka kita akan punya tanaman-tanaman yang bisa dimiliki. Tentu saja dengan menghubungi nanti di sini ya. Ada di sini deng. Dan di bawah. Siapa namanya? Mas Putra. Hubungin aja Mas Putra ya. Nanti Siap, Bunda. yang mau beli marble, yang mau beli Antorium, Sirik Kraton. ya. Tapi kalau mau datang langsung, mau milih kayak saya nih, milih sendiri, wah itu langsung aja ke Ruha Ma'al Fajar. Nah ya, kita juga jangan lupa cantumkan Ruha Ma'al Fajar alamatnya ya. Rudi dan Faisal, Aji dan Misbah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah menjadi keluarganya Allah kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.